俺は天の道を生き妹を救う。天の道を行き全てを司る男です。7年前のお仲間に合わせてハイパークロックアップ。 Woi para Kang lewat. Kayaknya kalau bener kan ada hari libur. Nih gua kasih tahu nih film yang bagus. Rekomendasi buat lu tonton atau enggak dengerin alur cerita gua aja. Tapi BTW kalau lu mau dengerin alur cerita gua kasih tahu ini spoiler alert. Akan ringkas adalah Kamen Rider Kabuto Godspeed Love disutradarai oleh Hidenori Ishida. Dan film ini dirilis di tahun 2006. Dan di sini pemerannya adalah Hiro Mizushima sebagai Tendo Souji atau Kamen Rider Kabuto. Lalu ada Yuki Sato sebagai Kagami Arata atau Kamen Rider Gatak dan heroinnya Yui Satonaka atau Hiyori Kusakabe. Di awal skin kita ditunjukkan ada sebuah meteorit yang sangat besar yang sedang menghantam bumi dan itu menyebabkan kerusakan yang sangat besar di bumi. Dan scan pun berganti lagi di mana ada anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, si anak perempuan ini meminta tolong kepada anak laki-laki. Dan anak laki-laki ini berniat menolong gadis itu. Tapi gadis itu tertimpa reruntuhan dan laki-laki itu sangat menyesal karena tak bisa menyelamatkan nyawanya. Dan ternyata meteorit itu juga mengandung sebuah makhluk yang bernama Worm. Dan untuk membasmi para makhluk yang bernama Worm itu, sebuah organisasi bernama Zek membuat sebuah rider system untuk mengalahkan Worm. Tapi perebutan kekuasaan pun terjadi dan Zek pun terpecah dan terdirilah Neo Zek, yaitu organisasi yang menentang Zek. Dan film pun baru saja dimulai. Dan scan pun berganti di 7 tahun setelah tabrakan meteorit itu, lebih tepatnya di tahun 2006. Di sini kita diperlihatkan kondisi Jepang sudah menjadi padang pasir dan kekurangan air. Dan di sini ada laki-laki yang berbaju putih yang ingin lewat, tapi dia dihentikan oleh salah satu anggota Zek bernama Kagami karena area yang dituju pria berbaju putih itu sangatlah berbahaya. Tapi pria berbaju putih itu ngeyel dan tetap berjalan ke sana. Di scan berikutnya terjadilah kejar-kejaran antara Zek dan Neo Zek. Di sini Neo Zek terpojok dan saat Zek ingin menyerang Neo Zek, Zek dihentikan oleh anggota Zek yang bernama Kagami tadi. Dan di sini Zek mengajak Neo Zek untuk berdamai saja, tapi itu tidak berhasil. Dan mereka pun henshin menjadi Kamen Rider. Oke, gue sebutin ya nama-nama Kamen Ridernya. Ada Oda sebagai Kamen Rider Hercas, ada Yamato sebagai Kamen Rider Keitaros, ada Daisuke sebagai Kamen Rider Drake, ada Yaguruma sebagai Kamen Rider Dabi, dan Arata Kagami sendiri menjadi Kamen Rider Gatak. Dan pertarungan pun tak terelakkan lagi. Dan orang berbaju putih di awal scan pun datang ke medan perang dengan santai dan mengenalkan dirinya sebagai Tendo Souji, yaitu pria yang berjalan di jalan surga. Dia pun langsung membantai 3 rider. Setelah unjuk gigi, Tendo menawarkan diri kepada pihak mana yang membutuhkan dia. Dia akan membantu pihak tersebut dengan bayaran yang tinggi. Waktu pun berlalu di markas Neo Zek. Oda ingin menerima Tendo sebagai anggotanya, tapi di sini ada member cewek yang sepertinya keberatan. Scan pun berganti lagi di mana si Kagami ingin melamar perempuan yang bernama Hiyori. Tapi karena dia gugup dan Tendo datang ke restorannya Hiyori, jadi Kagami tidak jadi melakukannya. Dan di sini sepertinya si Tendo itu kenal dengan si Hiyori. Dan Kagami dan Tendo pun ngobrol di luar. Dan di sini Tendo bilang dia bergabung dengan Neo Zek. Dan di sini Tendo juga bilang yang kuatlah yang akan menang. Karena itu Kagami marah dan ngajak ribut. Tapi itu dihentikan oleh Hiyori. Dan di sini kita tahu Hiyori sedang mengidap suatu penyakit yang belum diberitahu. Dan Tendo juga kelihatan khawatir dengan si Hiyori ini. Dan si Tendo mengatakan alasan dia bergabung ke Neo Zek itu untuk menghancurkan organisasinya dari dalam. Dan dia mengajak bekerja sama Kagami
Di markas Z, Kagami dan timnya sedang membicarakan suatu proyek, yaitu proyek surga. Dan proyek surga itu sudah diberitahu Tendo. Dan Zeke pun percaya pada Kagami yang percaya pada Tendo. Dan Kagami malah sampai direkomendasikan Yamato untuk bertanggung jawab dalam proyek surga. Di markas Neo Zeke, Tendo membocorkan apa itu proyek surga. Proyek surga adalah sebuah satelit Zeke yang dapat menarik sebuah komet yang terbuat dari air dan mengembalikan air di bumi. Tapi Neo Zeke tidak suka cara Zeke yang sok baik. Dan scan pun berganti lagi di mana Tendo sedang merenungkan sesuatu. Dan kita pun flashback ke anak laki-laki dan perempuan di awal scan. Jadi kemungkinan anak laki-laki itu adalah Tendo dan Hiyori. Tapi kita masih belum diberitahu. Dan di sini Tendo dan Oda pun mengobrol. Dan Oda bilang Zeke itu punya rider emas rahasia. Dia bisa mengalahkan rider sebelum rider musuhnya sempat melawan. Dan rider emas itu selalu menaruh bunga mawar di tempat rider itu mati. Dan Tendo pun makin ingin bertarung dengan rider emas itu. Di malam harinya Kagami dan Hiyori berkencan. Tapi di sini Hiyori agak menjaga jarak dari Kagami. Dan saat Kagami mengambil jaketnya si Hiyori, Hiyori bergumam dalam hati, mengatakan sebenarnya dia juga menyukai Kagami. Tapi tiba-tiba Hiyori pun diserang oleh Worm. Tapi untunglah Tendo datang dan Henshin jadi Kabuto dan menyelamatkan Hiyori. Di saat Tendo dan Kagami menemukan Hiyori, Hiyori pun sudah lemas. Dan Hiyori pun langsung dibawa ke rumah sakit. Dan singkatnya, Hiyori punya suatu penyakit yang disebabkan oleh meteor yang jatuh 7 tahun lalu. Dan fun fact, ternyata Hiyori sudah tahu penyakit itu dan dia malah memendamnya sendiri. Dan Tendo serta Kagami pun sedih, marah dan juga tertekan. Dan di sini kita juga diberitahu bahwa memang Tendo dan Hiyori lah kedua anak kecil di awal scan tersebut. Dan di sini Tendo berusaha menyadarkan si Kagami yang sedang sedih untuk melakukan proyek surga dengan baik, dan Tendo yang akan menghancurkan Neo Zeke. Dan di sini Tendo mengatakan semua ini untuk Hiyori. Tapi sayangnya obrolan mereka didengar oleh salah satu member Neo Zeke. Dan di keesokan harinya, Hiyori dan Kagami sedang bicara tentang cinta. Meskipun awalnya Hiyori menolak, tapi ujung-ujungnya Hiyori luluh dan mau menerima cintanya si Kagami. Dan di sisi lain, Tendo sedang disiksa oleh member Neo Zeke untuk mengaku apa tujuannya yang sebenarnya. Tapi Tendo tidak mau mengaku dan Tendo menyuruh Neo Zeke kalau mau menghentikan Zeke, sekaranglah waktunya. Dan Tendo pun mendapatkan kepercayaan dari Oda lagi. Dan di Zeke, Yaguruma mendapatkan info bahwa Neo Zeke akan bergerak. Wah, berarti memang ada pengkhianat di Neo Zeke, tapi bukan Tendo. Dan Zeke pun bersiap. これから出かけてこなきゃならない。待っていてくれ。 Neo Zeke pun sudah memulai rencananya yang diawali dari Daisuke atau Kamen Rider Drake yang menyerang untuk mengalihkan perhatian anggota Zeke. Dan Zeke pun juga mempercepat proyek surga. Dan di sini ternyata pengkhianatnya adalah si cewek atau si Shura, dan dia pun membunuh Daisuke. Daisuke atau Kamen Rider Drake pun mati di tangan manusia dan Zeke Trooper. Oke, sip. Di sisi lain, Tendo sama Oda pun menyerang, tapi mereka diserang oleh Shura atau si cewek brengsek, sama si Yaguruma atau Kamen Rider Dabi. Dan di sini Oda pun menyerahkan rencananya kepada Tendo, dan Oda yang akan mengurus Zeke dan Yaguruma. Dan pertarungan antara Oda dan Yaguruma pun atau Kamen Rider Hercules dan Kamen Rider Dabi pun tak terelakkan lagi. Di sisi lain, Hiyori yang sedang menunggu Kagami pun sedih dan tak beberapa lama dia pun pingsan. Di sisi lain, Tendo pun datang sebagai Kabuto dan melakukan cash off kepada motornya. Oke, kalau kalian yang nggak tahu cash off itu apa, gue jelasin.
Nah, Rider di series Kabuto ini mempunyai dua form basic, yaitu Mass Form, yaitu form Rider yang defense-nya kuat tapi lambatnya setengah hidup. Dan yang satu lagi adalah Rider Form. Rider Form adalah form yang dapat melakukan clock up. Dan clock up itu apa? Clock up itu adalah dapat memperlambat waktu, sehingga karakter yang menggunakan clock up ini mempunyai kecepatan yang hampir setara dengan kecepatan cahaya. Tapi di sini daya tahan mereka lebih rendah dibandingkan Mass Form. Oke, singkatnya Kabuto pun menyusul Kagami dengan menggunakan motornya yang sudah ikutan di cast off. Yamato dan Kagami yang sudah sampai di luar angkasa pun terkejut karena si Tendo sudah duluan sampai. Dan Tendo bilang Zek itu punya rencana terselubung kepada Kagami. Tapi Kagami tak menghiraukannya dan dia malah melanjutkan proyek surga duluan. Sementara Tendo dan Yamato pun henshin dan lagi pertarungan tak terelakkan lagi. Bentar, buat lu semua yang nanya kenapa mereka bisa bertarung normal di luar angkasa, kan ada gravitasi yang menarik mereka. Nah, gue jelasin tadi, mereka itu bisa bertarung di luar angkasa dengan normal karena menggunakan ability clock up, yaitu kecepatan yang setara dengan kecepatan cahaya. Jadi kayak gravitasi nggak ngaruh gitu lah. Oke, lanjut. Singkatnya, Kagami pun berhasil melakukan misi surga dan mendatangkan meteor air. Tapi dia tanpa sadar mendatangkan meteor yang lebih besar. Dan meteor yang besar itu pun menghancurkan meteor air itu. Juga membuat satelit rusak. Dan membuat Kabuto dan Kamen Rider Keitaros pun terpental. Karena efek penggunaan clock up-nya habis, jadi mereka kembali ke kecepatan normal. Dan mereka pun jatuh ke bumi dengan kecepatan yang sangat gila hingga tubuh mereka berdua terbakar. Tapi di sini Tendo mendapatkan kembali motornya dan menawarkan Yamato untuk hidup. Tapi Yamato atau Kamen Rider Keitaros malah tak mau. Di sisi lain, kita dilanjutkan ke perang antara Hercules dan The Bee. Singkatnya, Hercules memenangkan pertandingan. Dan di sini Shura malah bilang, gua akan melindungi Zek dengan nyewa gua, lagi pula masih ada Keitaros atau Yamato. Tapi kalian tahu lah, Keitaros pun datang ke bumi cosplay jadi meteor dan meranin film azab, dan dia jatuh ke bumi langsung mokat. Mantap, salam wibu. Dan Shura pun gara-gara lihat Keitaros yang mokat langsung kabur. Dan di saat perjalanannya si Hercules ini bertemu dengan Rider emas itu. Dan saat dia mau menyerangnya, dia pun langsung kena hyper clock up. Dan dia pun langsung mati tanpa perlawanan. Dan dikasih bunga biru oleh Kamen Rider emas itu. Dan di sini Tendo memperhatikan Oda yang mokat dan ingin melawan Rider emas itu. Tapi Kagami yang selamat marah menghadang Tendo dan Tendo pun mengurungkan niatnya. Kagami marah kepada Tendo karena dia telah mengkhianatinya. Dan di sini Tendo mengaku pada Kagami, Hiyori itu adalah adik kandungnya Tendo. Dan saat Kagami kebingungan, ada telepon yang mengatakan bahwa Hiyori sedang sekarat. Di sisi lain, Shura pun tak sengaja mendengarkan rencana Zek yang sebenarnya. Di sini, Shura pun ketahuan menguping rencana Zek dan dia pun lari lagi. Dan di sini Scan pun berpindah lagi ke Tendo dan Kagami yang sudah ada di rumah sakit. Dan di situ Tendo mengaku ke Hiyori bahwa dia adalah kakak kandung Hiyori. Hiyori pun senang melihat kakak kandungnya dan Kagami. Hiyori dan Kagami pun menikah di rumah sakit tersebut. Dan singkatnya, setelah pernikahannya selesai, sangat disayangkan sekali. Hiyori pun langsung tewas. Dan Tendo dan Kagami pun bersedih. Dan singkatnya, setelah kejadian itu, si Shura menelpon Tendo dan mengatakan Zek adalah penipu. Mereka sudah berpihak pada Worm dari awal. Dan Shura pun tewas setelah memberi informasi tersebut.
Di keesokan paginya, Tendo dan Kagami yang sedang bersedih pun memulai rencana mereka untuk menyerbu Zeke. Mereka sudah tidak peduli mereka memihak Neo Zeke atau Zeke, mereka ada di jalannya masing-masing. Dan saat mereka mau ke kapal induk untuk menghentikan rencana Zeke, mereka dihadang oleh banyak worm, tapi mereka langsung henshin dan cast off dan melakukan cloak up dan membantai worm-worm tersebut dan langsung menuju ke pusat dari kapal induk satelit itu. Dan saat sudah mencapai pusatnya, mereka dihadang lagi oleh Rider Emas atau Kamen Rider Kaukasus dan mereka pun saling henshin dan pertarungan tak dapat terhindarkan lagi. Bentar nih, gue kasih tahu dulu kenapa kecepatan Kaukasus lebih cepat. Karena dia menggunakan Hyper Zeke yang memungkinkan dia bergerak lebih cepat dari cahaya, yaitu Hyper Cloak Up. Kalau Cloak Up kan setara dengan kecepatan cahaya. Nah, kalau Hyper Cloak Up itu lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Jadi ya lu bayangin aja, Cok. Back to topic, dan di sini Tendo mau di finishing oleh Kamen Rider Kaukasus, tapi Kagami atau Gatak pun langsung TB-in Tendo kayak tank padahal dia fighter. Dan Tendo pun mengambil kesempatan itu untuk mencari Hyper Zector dan melemparkan Kaukasus dengan Rider Kick-nya keluar angkasa. Singkatnya, Kagami yang sekarat pun dibawa kembali ke bumi lewat tabung darurat. Tapi ternyata Kaukasus masih hidup dan mau menyerang tabung itu. Di sisi lain, Tendo pun berubah menjadi Hyper Kabuto, dan back to Kagami, kaca tabungnya sudah dipecahkan oleh Kaukasus dari luar, dan berarti Kagami pun membeku dan tak bisa bernafas, dan Kagami pun mati. Tapi bohong, Kabuto pun langsung menekan tombol Hyper Cloak Up-nya, tapi saking cepatnya dia pun memutar ulang waktu dan menyelamatkan Kagami dan membunuh Kamen Rider Kaukasus dengan Hyper Kick-nya. Singkatnya, Tendo berencana untuk menggunakan Hyper Cloak Up dan kembali ke masa lalu dan membawa meteor yang berisikan worm itu kembali ke masa lalu dengan menggunakan Hyper Cloak Up-nya, lebih tepatnya 7 tahun lalu di saat meteor yang besar menghantam bumi dan mengubah bumi menjadi padang pasir. の道を行き妹を救う。ちょっと7年前までひっくり返しに行ってくれ。道を行き司る。7年前のお仲間に受け取れ。 Dan singkatnya, Tendo berhasil membawa meteor itu kembali ke 7 tahun lalu dengan Hyper Cloak Up-nya, dan dia menghantamkan meteor di zaman 2006 dengan meteor di zaman 1999. Dan Tendo pun berhasil merubah masa depan, dan kini masa depan pun berubah. Dan di sini meteor yang jatuh 7 tahun lalu atau di tahun 1999 yang besar itu pun berubah, yang tadinya besar menjadi kecil, dan kemungkinan series Kamen Rider Kabuto yang asli dimulai dari sini. Dan di sini Tendo masa depan memberi sabuk Zeke pada Tendo masa lalu yang sedang berusaha untuk menyelamatkan Hiyori, dan Tendo pun menghilang karena masa depan telah diubah. Berarti karena kejadian ini Hiyori penyakitnya di masa depan akan sembuh. Dan di akhir scan kita akan diperlihatkan kebahagiaan dan kebersamaan Hiyori, Kagami, dan Tendo. Dan film pun tamat. Mantap bro, salam ibu. Oke, saatnya kita breakdown sedikit. Nah, mungkin kita bakal mulai dari ini cocoknya ditontonnya kapan sih? Menurut gua, ini movie ini Godspeed Love ini dapat ditonton bisa dua pilihan. Satu, sebelum lu nonton series Kamen Rider Kabuto. Dua, lu nonton series Kamen Rider Kabuto di episode 28 sampai 34-an. Nah, lu pilih itu di antara dua itu. Tapi menurut gua, ini bakal lebih work yang
pilihan kedua ya, episode 28 sampai 34-an, karena apa, final formnya sudah muncul di movie ini. Jadi kalau lu habis nonton movie ini dan langsung ke series di episode 28 sampai 34 ya itu masih enak-enak aja ditonton. Sama soalnya waktu itu juga ada misteri Kamen Rider Hyper Kabuto yang muncul di timelinenya si Tendo yang belum dapat Hyper Kabuto. Nah gitu, jadi cocok aja gitu. Maaf nih spoiler ya. Nah langsung yang kedua, ini juga bisa jadi timeline dari movie Godspeed Love dengan Kamen Rider Kabuto tahun 2006 series utamanya itu terhubung. Dan bisa juga enggak, karena kenapa gue bilang enggak, lu lihat Hiyori di akhir film bro, itu jadi kayak tipe gadis periang. Tapi lu tahu kan di series Kamen Rider Kabuto si Hiyori itu aslinya nolep, terus dia introvert, susah ngomong sama orang gitu ya. Jadi kemungkinan besar itu bisa enggak, bisa iya. Nah kemudian ya gitu, di movie ini juga ada beberapa rider yang dimunculin seperti Sasworth, habis itu Kickoper, Panzhopper dan lain-lain. Tapi gue mungkin punya alibi kenapa mereka nggak dimunculin, karena mereka nggak bakalan ada, karena timeline di Godspeed Love beda sama di Kamen Rider Kabuto di tahun 2006. Dan kemungkinan kedua adalah mereka dibunuh oleh Caucasus. Kenapa gue bilang begitu? Karena waktu itu inget nggak obrolan Oda sama Tendo? Oda bilang Kamen Rider Caucasus membunuh dan meninggalkan bunga mawar di rider yang mati. Berarti kemungkinan ada rider yang mati sama Kamen Rider Caucasus, tapi nggak masuk aja di film movie-nya. Nah mungkin segitu doang yang bisa gue bedah. Maaf jika ada kesalahan kata. Makasih telah menonton. Dadah.